Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi. Anggota kelompoknya yaitu ada Fiona Putri Milani dan saya sendiri, Salsabila Azrianti Abidin. Pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu ada konsep dasar sistem informasi, tujuan sistem informasi, komponen sistem informasi, prinsip pengumpulan sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, pendekatan subsistem, yang terakhir subsistem dan subrasistem. Materi pertama yaitu konsep dasar sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat laporan kepada pihak luar yang tertentu. Tujuan sistem informasi itu untuk menghasilkan informasi, yaitu data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya atau pemakainya. Komponen sistem informasi yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan, basis data, dan sumber daya manusia. Prinsip pengumpulan sistem. Prinsip pengumpulan dalam sistem itu ada dibagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah hubungan sistem dengan proses sistem dengan lingkungan melalui arus sumber daya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar dengan mekanisme pengendalian. Dapat dilihat di sini ada gambar sistem pembuka, yaitu sumber daya atau sumber daya input lalu diproses lalu sumber daya output. Selanjutnya gambar sistem penutup, sumber daya input lalu diproses lalu sumber daya output lalu ke mekanisme pengendalian kembali lagi ke sumber daya input. Karakteristik sistem itu ada beberapa, yaitu komponen sistem atau komponen, batasan sistem atau boundary, lingkungan luar sistem atau environment, penghubung sistem atau interface, pemasukan sistem atau input, keluaran sistem atau output, pengolahan sistem itu proses, sasaran sistem atau objektif. Komponen sistem yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu satuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem di dalam sebuah sistem informasi. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem untuk menjalankan suatu sistem tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Batasan sistem atau boundary, yaitu batasan sistem merupakan batasan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan sistem informasi yang utuh dan menunjukkan ruang lingkup dari sistem informasi tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fiona. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah keseluruhan yang ada di ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Kemudian ada penghubung sistem. Penghubung sistem adalah media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya.
Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian, terjadi suatu integrasi di mana sistem yang membentuk satu kesatuan. Kemudian ada masukan sistem. Masukan sistem merupakan jenis energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem yang dapat berupa pemeliharaan, yang berhubungan dengan perawatan suatu sistem agar sistem informasi tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, keluaran sistem. Keluaran sistem adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dengan hasil yang diteruskan oleh input. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Hasil dari output ini bisa berupa data dan juga informasi yang muncul pada display user yang berisi informasi. Dengan adanya output ini, maka user yang menggunakan sistem informasi dapat mengakses sehingga membuat sistem informasi dapat bekerja dengan optimal. Kemudian pengolahan sistem. Pengolahan sistem merupakan suatu sistem yang dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran dari sebuah sistem informasi. Sebagai contohnya yaitu seperti sistem akuntansi. Kemudian sasaran sistem. Sasaran sistem adalah suatu sistem yang pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai tujuan, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya dan suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti yang bersifat deterministik. Jadi suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Kemudian klasifikasi sistem. Pengklasifikasian sistem ini ada 3, yaitu yang pertama ada sistem abstrak, merupakan sistem yang muncul dari pemikiran yang tidak terlihat. Yang kedua, sistem fisik, merupakan sistem yang dapat terlihat oleh mata dan memiliki bentuk sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, sistem tertentu, merupakan sistem yang berjalan dengan otomatis dan dapat diprediksi dengan pasti sehingga outputnya pasti. Selanjutnya, pendekatan sistem. Penggunaan pendekatan secara sistem tidak terbebas dari kelemahan. Pendekatan sistem memang memberikan gambaran yang lebih luas mengenai variabel-variabel yang harus ditangani dalam mengelola suatu sistem organisasi. Namun di lain pihak, pendekatan sistem memiliki kelemahan, yaitu menambah kompleksitas analisis yang kadangkala mengakibatkan kebingungan terutama bagi pengguna pemula. Kemudian pendekatan sistem juga menghendaki sikap yang kritis dan ilmiah, kontra dengan sikap yang instan tanpa pengolahan lebih lanjut lagi. Di dalam pendekatan sistem, seseorang dituntut harus bersikap kritis dan mempunyai kemampuan diagnostik yang dapat memahami setiap permasalahan dalam kaitannya dengan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan subsistem. Sistem memiliki pendekatan yang ditentukan dalam sebuah prosedur jaringan kerja secara saling hubung, mengelompokkan, serta bekerja sama untuk mendapatkan pencapaian yang diinginkan. Dalam prosedur terdapat instruksi dengan tahapan-tahapan berurutan di mana apa yang dikerjakan, siapa yang melakukan, kapan pengerjaannya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagian komponen dengan artian bahwa sistem merupakan interaksi dari kumpulan elemen dalam suatu sistem yang dicapai. Selanjutnya, subsistem dan suprasistem serta keterkaitannya di dalam sistem. Sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun berada dalam lingkungan yang juga memiliki sistem lain.
Suatu sistem juga memiliki bagian-bagiannya yang disebut dengan subsistem. Subsistem adalah bagian-bagian yang membentuk suatu sistem yang terdiri dari komponen fisik atau non-fisik. Contoh subsistem dalam sistem kepegawaian negara, yaitu terdiri dari subsistem perencanaan pegawai, mutasi, pensiun, kompensasi atau penggajian, informasi kepegawaian, tata usaha kepegawaian, dan lain-lain. Sedangkan suprasistem adalah sistem yang lebih besar dari subsistem. Kemudian di sini ada gambar. Uraian di atas ini memperlihatkan bahwa pandangan maupun pendekatan terhadap sistem semakin dirasakannya interdependensi dari berbagai bagian dalam mencapai suatu sistem. Masalah-masalah yang dihadapi pada saat ini tidak lagi sederhana dan dapat menggunakan peralatan yang menyangkut disiplin saja, tetapi memerlukan peralatan yang lebih komprehensif yang dapat mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek dari suatu permasalahan dan dapat mengarahkan pemecahan secara menyeluruh. Kemudian kesimpulan dari materi konsep dasar sistem informasi ini yaitu sistem informasi merupakan penggabungan teknologi untuk membantu bisnis bekerja lebih baik. Sistem yang berbeda mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan manajemen. Agar berfungsi dengan baik, sistem informasi juga memerlukan input, pemrosesan, penyimpanan, dan output data yang tepat. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.